Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Eri Ramdan Setia Permana. Di sini saya mau mempresentasikan pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Yang pertama di sini konsep dasar. Konsep dasarnya yaitu Indonesia negara sedang berkembang, jadi perlu peningkatan secara keseluruhan. Yang kedua, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya besar di sini ya konsepnya. Yang ketiga, kenyataan masih ada sumber daya manusia dalam garis kemiskinan di sini, penghambat sekaligus tantangan. Yang keempat, kemiskinan yang jadi kemiskinan itu ada yang jadi penghambat, ada yang ketidaktahuan, dan ada yang saling memproduktif. Jadi produktifnya itu antara ketidaktahuan dan kemiskinan, jadi ada saling ikatan. Di sini dinamika masyarakatnya di sini misalnya sebagai peringan atau yang berputar di situ. Yang keduanya makin cepat perputaran, jadi makin cepat naiknya gitu sumber dayanya. Nah, yang ketiga di sini kelompok masyarakat dengan tingkat perkembangan tinggi. Kenapa bisa tinggi? Karena kecepatan berputarnya tinggi dari sumber dayanya. Nah, dan sebaliknya ada yang tinggi jadi sumber dayanya, ada juga yang menurun. Tapi tiap hari berbeda-beda sumber dayanya, ada yang naik dan ada yang melonjak turun. Nah, di sini kegiatan pembangunan di sini sumber dayanya sebagai usaha intervensi yang bertujuan untuk menambah kecepatan dinamika masyarakat gitu. Yang kedua, intervensi harus dilakukan dalam keadaan dan saat yang tepat. Yang ketiga, sebaiknya hasil yang dicapai bisa tidak optimal, bahkan kegoncangan dan keruntuhan peringan disebut bisa intervensi yang dilakukan tidak tepat. Nah, langkah-langkah usaha pengembangan dinamika masyarakat: yang pertama, ciptakan kondisi agar potensi masyarakat dapat dikembangkan dan dimanfaatkan. Yang kedua, pertinggi mutu potensi yang ada di sumber dayanya, masyarakatnya. Yang ketiga, usahakan kelangsungan kegiatan yang sudah ada. Yang keempat, tingkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara menyeluruh, secara rata, intinya seperti itu. Nah, di sini definisi dan pengertiannya. Definisi pengorganisasian masyarakat di sini ya, dan pengembangannya di sini. Yang pertama, suatu proses di mana masyarakat melakukan identifikasi kebutuhan, membuat urutan prioritasnya, membutuhkan kebutuhan dan membuat urutan prioritasnya, dan kemauan rasa percaya diri dalam memenuhi kebutuhan tadi, mencari sumber-sumber baik yang ada di masyarakat maupun yang berasal dari luar lingkungan masyarakat. Nah, gitu. Jadi kebutuhan tadi sambil memperluas pengembangan kerjasama dalam suatu hubungan di antara kegiatan masyarakat gitu. Di sini ya. Nah, di sini kita langsung ke pengembangannya. Nah, di sini pengembangannya aja ya, pengembangan masyarakatnya aja, atau langsung ke tahap tujuan PPM. Nah, di sini tujuan PPM-nya yaitu pengembangan mengembangkan masyarakat melalui pengorganisasian semua sumber daya. Yang kedua, mengapa perlu pengorganisasian? Ayo, kenapa? Jadi kalau kita perlulah organisasi itu untuk mengembangkan masyarakat. Jadi untuk mendapat suatu tujuan masyarakat tercapai gitu dalam sumber daya manusianya gitu, supaya efektif dan efisien, mandiri, dan mampu mengembangkan suatu tujuan pengembangan dan perorganisasian masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, jadi masyarakat juga harus paham gitu, mulai dari society dan yang lain-lainnya gitu. Seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.